Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di sini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Jadi alhamdulillah malam hari ini kondisi aku sehat. Alhamdulillah juga udah makan. Alhamdulillah juga udah pulang dari kantor. Jadi udah habis istirahat, udah habis makan. Makanya udah lebih fresh lagi ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru lagi guys. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih kita bakal ngobrolin apa? Ayo bisa tebak nggak? Malam ini kita bakal ngobrolin apa? Masih tentang seputar diri aku, masih tentang seorang Binti. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin tentang pengalaman aku, pengalaman pribadi aku pergi keluar kota sendiri atau traveling sendiri. Jadi di sini aku bakal cerita tentang keluar kota sendiri, rasanya liburan tipis-tipis yang aku lakukan sendiri. Enggak, sebenarnya sih enggak benar-benar sendiri ya, cuma memang dari waktu berangkat itu sendiri maksudnya gitu. Dan sebulan yang lalu juga aku melakukan perjalanan itu. Oke, untuk memulai pembicaraan kali ini, kira-kira seberapa sering sih teman-teman itu melakukan traveling keluar kota ya. Karena kan kebetulan kalau aku kan tinggalnya domisilinya di Balikpapan ya. Dan kalau memang biasanya jalan-jalan itu larinya tuh ke Pulau Jawa atau ke Jakarta. Dan itu kan butuh perjalanan yang panjang. Karena untuk perjalanannya sendiri kita perlu untuk naik pesawat. Mungkin beda ya case-nya sama teman-teman yang di Pulau Jawa. Mungkin antar kota itu bisa dilalui itu pakai transportasi darat ya, bisa naik kereta gitu. Kalau kita yang di luar pulau ini, yang di Pulau Kalimantan ini pasti kalau mau ke Jawa ya naiknya pesawat. Kalau nggak pesawat ya kapal. Cuma emang yang paling praktis, paling cepat itu yang naiknya pesawat. Jadi gitu. Nah, kebetulan aja nih, aku mau cerita nih tentang perjalanan aku, traveling aku yang mungkin ini tuh bener-bener nggak bakal aku lupain, nggak bakal aku lupain sih. Jadi ini tuh kejadiannya tuh sekitar tahun 2017 ya, kurang lebih 2017. Itu aku tuh ada kegiatan field trip, jenis kayak kunjungan industri sama teman-teman angkatan sekuliah. Jadi itu kunjungan industrinya itu ke Surabaya, Malang, dan Bali. Jadi itu kurang lebih itu selama seminggu ya perjalanannya. Ya seperti biasa, udah ada rundownnya bakal kemana aja, karena kan kita ikut travel travel ya. Jadi udah tour guide-nya juga, udah kemana-mana tuh udah sesuai sama yang udah dijadwalkan dan kesepakatan bersama. Nah yang bakal aku ceritain ini tuh setelah aku dan teman-temanku melakukan perjalanan field trip ini, kunjungan industri ini. Jadi yang seharusnya di hari besoknya itu aku balik ke Balikpapan dari Bali, cuma aku memilih untuk aku nggak ikut berombongan teman-temanku untuk balik ke Balikpapan, tapi aku memilih untuk eh, kembali ke Pulau Jawa untuk mendatangi mbah atau nenek aku gitu kan. Jadi tuh waktu itu dari Bali dan aku tuh harus ke Kediri dan aku memilih untuk jalur darat ya. Jadi kan aku harus naik bus. Nah, saat itu sebenarnya aku bingung ya, aku harus naik bus gimana dan alhamdulillahnya aja, alhamdulillah bus yang udah mengantarkan kita dari Surabaya sampai Bali itu kan akan kembali ya ke Surabaya. Dan aku tuh ditawarin untuk ikut dengan bis itu tanpa harus menambah biaya apapun. Jadi bahasanya tuh free. Jadi aku tuh dikasih free, benar-benar free untuk ikut bareng mereka. Nah, cuma emang yang seharusnya teman-temanku tuh besok paginya tuh dari Bali ke Balikpapan dan aku tapi bedanya aku tuh malam ininya juga. Malam ini tuh aku berangkat langsung ke perjalanan ke Surabaya dan itu tuh bener-bener itu pengalaman pertama kali aku naik bis sendiri di Pulau Jawa nggak ada temennya. Ya memang sih saat dari Bali tuh aku berdua, cuma teman aku waktu itu turun di Banyuwangi. Jadi lebih cepat dia ya berarti karena aku tuh masih kurang lebih perjalanan itu aku keluar itu sekitar jam 10 malam dari Bali dan aku sampai di bener-bener di rumah mbak aku tuh sekitar jam 12 siang. Jadi bayangin itu lama banget, udah hampir satu harian sendiri perjalanan aku di dalam bis itu yang mana cuma aku sendiri penumpangnya. Dan
Jadi dalam bis itu cuma tiga ya, sopir, kenek, dan aku. Itu bayangin dong gimana rasanya, deg-degannya, khawatirnya. Karena ini kan di Pulau Jawa, aku baru pertama kali sendiri. Terus terlebih aku nggak bisa bahasa Jawa. Terus aku nggak tahu daerah-daerahnya ini kemana aja. Saat itu aku udah pakai handphone, tapi handphonenya itu belum yang secanggih sekarang. Dan saat itu juga problemnya HP aku tuh suka mati-mati karena karena baterainya tuh cepat banget habis. Terus udah bawa power bank juga, cuma cepet banget habisnya gitu. Jadi tuh bener-bener buat orang khawatir lah intinya. Sampai orang tua aku tuh nggak tidur semalaman karena bener-bener nungguin kabar dari aku udah sampai mana, udah sampai mana. Sampai di pertengahan jalan tuh aku pikir aku tuh bakal dibawa kesasar gitu loh. Maksudnya aku bakal diajak ke tempat lain, bukan memang seharusnya jalan yang menuju ke rumah mbah aku. Tapi ternyata aku salah. Ternyata memang jalannya tuh yang lewat situ gitu kan. Ya namanya aku nggak tahu ya jalan di Jawa itu gimana. Saat itu juga kan baru kuliah itu sekitar semester 3 ya kalau nggak salah. Itu kan baru-baru banget ya. Jadi ya udahlah ikut-ikut aja, juga sempat khawatir sih. Aku malah sempat berpikiran negative thinking ke sopir dan keneknya itu. Aku takut kayak, wah ntar aku aman gak ya kalau bareng sama aku juga. Karena kan nggak kenal ya. Meskipun ya kurang lebih selama seminggu ini bareng. Tapi aku ya namanya bareng, tapi kan bareng ketika banyak orang ya. Nah ini kan bedanya tuh aku sendiri. Jadi aku tuh ngerasa kayak, wah eh, aman aja nggak ya? Aku takut banget deh kalau terjadi apa-apa. Cuma memang kebetulannya juga, alhamdulillahnya juga dari pihak travelnya itu selalu nanyain kayak, ntar kalau ada apa-apa kabarin aja, ntar kalau perlu apa kabarin aja gitu. Ntar kabarin ya kalau udah nyampe. Jadi benar-benar sama mereka tuh dipantau gitu loh. Aku ini udah sampai mana. Jadi dipastikan untuk benar-benar aman sampai tujuan aku gitu. Dan alhamdulillahnya guys, alhamdulillahnya aku juga sampai dengan selamat di rumah Mbak aku saat itu di jam 12 siang. Dan kalian tahu kan rasanya emang seharian di dalam bis itu kayak apa. Terus juga aku tuh tipe orang yang sebenarnya nggak mabukan ya, cuma kalau akunya ini rasanya tuh kayak pusing aja gitu, dan aku tuh sendiri jadi bener-bener HP tuh selalu ada di tanganku. Pokoknya kalau ada apa-apa aku tuh udah standby untuk hubungin orang tua, teman-teman dan sebagainya, karena saking takutnya aku, saking khawatirnya, karena kan ini perjalanan pertama ya, perjalanan pertama aku sendirian, bener-bener sendiri. Itu bener-bener sih sampai sekarang tuh nggak bakal aku lupain. Terus itu menjadi pengalaman yang paling berkesan sih buat aku, karena aku bisa ngelaluin itu loh, ternyata aku bisa ngelewatin itu. Padahal aku di awal tuh kayak ragu-ragu banget, sempat hampir aku milih untuk ya udah aku naik pesawat aja dari balik ke Surabaya. Nanti habis dari situ aku ke tempat mbahku, nggak apa-apa deh naik travel. Cuma aku mikir, aku kayaknya sayang banget ya. Kenapa nggak naik darat aja kalau emang bisa naik darat? Itu akhirnya aku modal nekat bener-bener nekat tuh guys. Alhamdulillahnya aja selamat ya sampai tujuan. Jadi itu pertama, itu pengalaman pertama aku keluar kota sendiri ya, keluar kota sendiri, benar-benar sendiri, cuma dipantau dari HP, pakai HP aja. Terus setelah itu tuh aku belum ada sih ngelakuin perjalanan yang benar-benar sendiri ya. Mungkin selebihnya kalau aku ke Jakarta itu bareng sama teman. Terus memang udah semuanya tuh udah disediain, maksudnya tiket udah dibeliin, udah tinggal bawa badan sama bawa koper dah gitu aja. Cuma emang dan belakangan ini, tepatnya di belakangan ini tuh aku kemarin melakukan perjalanan yang memang semuanya tuh aku siapin sendiri. Bener-bener kayak traveling, memang yang nyiapin diri kita sendiri, nggak dibantuin sama orang. Jadi kurang lebih waktunya itu 1 bulanan yang lalu. Jadi emang itu juga perjalanannya dadakan sebenarnya. Bener-bener disiapin cuma H-3 atau H-2. Bener-bener disiapin, dan saat itu aku perginya tuh ke Jakarta dengan tujuan ke Bogor. Dari waktu aku ke Jakarta itu aku bener-bener yang beli tiketnya malah bener-bener H-2 kalau nggak salah, iya H-2. Terus segala perjalanannya mau kemana dan sebagainya, itu naik apa dan sebagainya itu aku atur sendiri ya, meskipun setelah itu aku juga konsultasi, maksudnya sharing-sharing ya sama teman aku yang rumahnya di daerah Jakarta, yang domisilinya di sana, yang lebih paham wilayah di sana. Juga aku sharing-sharing gimana ya baiknya, terus aku minta tolong juga, ntar apa yang harus aku siapkan, aku selalu nanya kayak gitu. Dan bener-bener nggak disangka, bener-bener ya guys ya, perjalanan itu tuh bener-bener aku tuh nggak nyangka kalau wah aku ternyata bisa ya ngelewatin ini, dan aku bisa loh nyiapin semuanya gitu. Yang mana tuh kalau
ibu kota ya, ibu kota itu kan banyak ya transportasi daratnya ya, yang segala busway lah, yang MRT lah, yang KRL tuh memang perjalanan kemarin itu aku emang udah ngeset, aku tuh pengen ngerasain semua transportasi yang ada. Jadi nggak mau yang naik Gojek, Gokar gitu ya. Cuma memang sih kemarin realitanya ada naik Gokar karena emang ngejar waktu juga, takut terlambat ngejar jadwal kereta. Dan emang saat perjalanan kemarin itu aku bener-bener ngerasain yang namanya naik MRT, yang namanya naik KRL, itu bener-bener aku ngerasain yang namanya naik kereta bandara, aku juga bener-bener ngerasain. Jadi emang pengalaman yang berkesan juga buat aku bener-bener ngerasain semua transportasi darat itu sendiri bahasanya. Meskipun aku ditemenin ya sama teman aku, tapi aku ngerasa kayak, wah kamu hebat banget nih udah mau nyobain itu. Padahal perjuangannya nyobain transportasi darat itu butuh effort loh guys. Jadi emang kita harus banyak-banyak jalan ke sana, jalan kaki bener-bener. Yang mana ya kalau di kota Balikpapan, di kota di sini nih di tempat tinggalku sekarang ini kalau disuruh jalan aku mungkin bisa berpikir berkata kayak ih males deh mending naik motor aja, ih males deh mending naik ini aja. Tapi di sana tuh mau nggak mau tuh harus jalan. Tapi alhamdulillahnya aja, aku tuh nggak yang ngeluh kayak capek banget ya jalan gitu nggak. Tapi aku tuh happy. Happynya tuh kenapa? Karena aku tuh penasaran gimana sih rasanya, gimana sih vibes-nya, gimana sih situasi di stasiun itu gimana dan sebagainya. Karena emang kemarin itu pertama kali pengalaman pertama kali aku naik kereta. Jadi benar-benar aku tuh excited banget nyambutnya. Jadi benar-benar aku tuh happy banget setelah ini kemana ya, setelah stasiun ini kemana ya, oh ternyata di stasiun itu seperti ini. Aku tuh happy banget, bener-bener nggak kerasa capeknya. Bahkan perjalanan kurang lebih 1 jam dan aku tuh berdiri nggak duduk di dalam kereta tuh aku fine-fine aja. Dan aku tuh happy aja karena seasik itu buat aku orang yang pertama kali naik kereta tuh seasik itu loh ternyata naik kereta gitu. Jadi emang kemarin itu aku ngeset untuk naik nyobain sih lebih pada nyobain semua transportasi umumnya gitu. Tapi emang belum semua ya karena aku juga belum nyobain TJ saat itu. Jadi aku cuma nyoba MRT, KRL sama kereta bandara. Dan aku bener-bener excited ketika naik kereta karena ini kan pengalaman pertama aku ya guys buat naik kereta. Jadi mungkin ya terkesan norak karena kan ya ini tahun 2023 masa iya ada orang yang baru pertama kali naik kereta ya ada itu aku bener-bener aku baru pertama kali ngerasain naik kereta tuh kemarin guys jadi emang seasik itu ya ternyata naik kereta terus selama perjalanan kemarin itu ada tuh yang satu momen yang ngebuat aku sebenarnya agak malu ya agak malu jadi kan emang waktu udah ending di Sweta di Bandara Sweta, aku nemuin teman aku kan, buat nemenin teman aku yang bakal ngebantu aku buat naik kereta bandara tuh gimana rutenya. Karena kan Sweta tuh luas ya guys. Jadi aku tuh inilah ngomong kalau aku tuh bakal ke Sweta hari ini, tanggal ini gitu kan, minta tolong dibantu untuk naik kereta bandaranya. Alhamdulillah dibantu sama teman aku. Terus pas udah sampai sana tuh kan ternyata semuanya tuh udah disiapin sama dia. Jadi segala tiket tuh udah disiapin, tinggal dicetak doang. Aku tinggal masuk. Terus ketika masuk di kereta bandara itu, aku tuh nggak tahu ya kalau ternyata duduknya tuh bebas sembarang aja. Dan aku tuh bingung, jadi aku tuh sempat berdiri lama di lorongnya kereta karena aku mikir aku duduk di mana ya? Kok kayaknya orang-orang itu habis ngelihat tiket itu tuh langsung cari tempat duduk, habis ngelihat tiket langsung cari tempat duduk. Nah aku tuh mikirnya, wah kayaknya ada sih nomor nomor apa nomor kursi di tiketnya ini gitu. Saking aku bingungnya dan aku ngerasa kayak aku udah terlalu lama nih berdiri. Aku telepon dong teman aku yang tadi bantuin aku nanya, aku bilang, Mbak ini aku duduknya di kursi nomor berapa ya? Saking aku nggak pernahnya naik kereta. Terus jawabannya, Mbak boleh duduk di mana aja kok sembarang ya udah. Aku kayak astaga, ternyata dari tadi tuh bebas padahal banyak banget yang kosong aku lewatin. Aku tuh takut kayak wah nanti ada orangnya, wah nanti ada orangnya. Ya udahlah ya, aku nemu tempat sembarang yang terdekat saat itu. Terus aku tuh ngide banget dong ngangkat koper ke atas. Terus aku gak mau masuk-masuk, aku mikir gitu. Dan ternyata emang itu bukan tempat untuk koper, emang gak cukup. Jadi itu emang cukup untuk tas tenteng doang, tas yang bisa dipegang gitu. Jadi ya udah dengan muka agak malu. Ah ternyata nggak cukup. Aku langsung ngomong kayak gitu. Terus ya udah aku langsung duduk aja, fokus untuk menikmati perjalanan aku. Emang aku ambil tempat duduk yang bener-bener di samping jendela ya, karena emang aku bakal
mengabadikan buat video, foto-foto karena saking excited-nya gitu. Cuma emang aku itu ngerasa agak sedikit pusing karena emang aku gimana ya, kalau naik bus atau kayak transportasi darat itu emang anaknya agak pusingan, gampang pusing. Cuma kemarin alhamdulillahnya aja aku bawa buat banyak minum air putih sama aku agak ngemil sedikit sih jadinya nggak terasa gitu deh guys. Itu yang waktu naik kereta bandara ya itu pengalaman yang agak ngebuat aku malu. Aku maksa-maksa banget masukin koper aku ke atas ke tempat kayak cabinnya gitu tapi ternyata nggak muat ya udahlah. Terus aku juga kayak aduh maka di sekitar tempat duduk aku itu rame orang kan jadi ya udahlah aku juga nggak kenal sama mereka gitu. Terus pengalaman yang kedua waktu aku ada transit di stasiun Manggarai. Jadi kan selama ini tuh aku ngelihat ya di stasiun Manggarai itu kan kayak yang di sosial media lah intinya. Rame orang, banyak orang, sampai desak-desakan di tangga kayak gitu. Dan kemarin itu aku bener-bener ngelihat sama persis yang kayak di sosial media. Jadi orang-orang itu pada cepet-cepet semua jalannya. Terus orang-orang itu pada di tangga tuh bener-bener kayak desak-desakan semua itu pengen cepet naik semua itu pengen cepet pulang bener-bener aku ngerasain sampai yang aku tuh bilang sama teman aku boleh nggak kita nanti dulu nggak apa-apa deh agak telat tapi kita nanti aja karena aku bener-bener khawatir ya dengan barang bawaan juga bawa koper bawa tas ransel juga karena teman aku pesen barang-barang berharga ditaruh semua di depan karena emang mungkin rawan ya di stasiun itu karena rame banget emang orangnya dan alhamdulillahnya aja apa tuh namanya, memang sih agak lama ya, agak lama dapet keretanya, tapi alhamdulillah kita eh, dapat lah, nggak perlu nunggu terlalu lama. Terus juga aku ngelihat yang mana kereta yang berhenti di stasiun Manggarai itu dengan penuh orang, orang itu banyak yang nggak duduk, pada berdiri dengan desak-desakan, bener-bener kayak yang ada di sosial media tuh aku ngeliat di depan mata aku guys. Jadi aku kayak, hah, kayak shock banget. Sepadat itu sampai nggak usah sampai aku tuh berapa kali kereta itu berhenti. Aku bilang sama temen aku, gak usah deh, ntar aja. Aku takut, nggak usah deh, ntar aja. Bahkan di bagian gerbong khusus perempuan pun itu juga seramai itu. Jadi aku tuh ngerasa kayak, aku takut juga kalau rame kayak gini. Ya udah, sayangnya akhirnya kita tuh sempat nge-skip sekitar 2 kereta. Itu baru akhirnya kita naik karena kita nyari yang nggak terlalu rame ya gitu. Jadi gitu. Terus juga momen yang ini baru pertama kali aku lakukan juga waktu perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Aku naik kereta, itu nggak ada duduk sama sekali, benar-benar berdiri kurang lebih 1 jaman. Dari yang aku nggak pegangan tangan pun aku nggak bakal jatuh, aku udah ngerasain benar-benar mepet-mepet sama orang. Aku udah ngerasain, oh ternyata gini ya jadi warga ibu kota yang bener-bener harus rela jalan berkilo-kilo, jalan naik turun kereta. Bener-bener aku ngerasain sih guys. Jadi emang, wah effortnya orang ibu kota nih. Jadi emang mungkin kalau aku nggak ke ibu kota, aku kayaknya nggak bakal deh. Bener-bener jalan kemana-mana tuh jalan, jalan, jalan. Wah, pokoknya jadi rajin olahraga sih kalau memang tinggal di ibu kota ya jadi banyak jalannya. Ya gitu. Jadi ya begitu ya guys, kurang lebih pengalaman aku, perjalanan aku keluar kota yang tadinya sendirian, terus yang benar-benar aku nyobain transportasi umum yang ada di ibu kota benar-benar sendiri, ditemenin, plus ditemenin teman aku. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bakal aku lupain. Pengalaman yang paling berkesan di tahun ini, terutama untuk yang kemarin traveling yang baru aku lakukan. Dan aku berharap juga next aku bisa jalan-jalan ke kota lain juga tetap menggunakan transportasi umum yang ada, terutama kereta. Karena aku nggak kapok naik kereta dan aku bakal nyobain kereta-kereta lainnya. Aku pengen nyobain itu yang kereta tuh yang kelasnya itu bisnis ya, maksudnya bukan yang ekonomi. Aku pengen nyobain. Jadi mungkin next kalau aku jalan-jalan ke kota lain, aku bakal naik kereta lagi dan aku bakal ceritain sama kalian gimana sih serunya naik kereta di kota lain gitu guys. Kalau kalian gimana? Kalau misalnya jalan-jalan keluar kota lebih suka naik transportasi darat atau yang ekspres aja kayak pesen di Gojek kayak gitu di Grab gitu. Sebenarnya aku tuh sebelumnya juga udah ke Jakarta, cuma memang kemana-mana tuh aku pakai Grab.
Jadi bener-bener nggak nyobain transportasi umumnya, karena emang mungkin ya sesama teman waktu aku pergi ke Jakarta tuh emang mungkin nggak ngerti atau nggak paham. Karena emang aku bahkan sebelum ke ibu kota tuh aku bener-bener mempelajari rute-rute kereta KRL. Jadi biar tahu, oh kalau ini kita stopnya di sini, stasiun ini, oh lewat stasiun ini. Bener-bener aku pelajarin. Mungkin kalau aku nggak ke sana dan nggak nekat untuk nyobain transportasi umumnya, kayaknya aku nggak bakalan sih, nggak bakalan buat mempelajari itu semua. Dan yang buat aku agak sedikit kaget juga, bener-bener tarifnya kereta di sana, KRL di sana, MRT di sana tuh murah-murah banget. Aku kurang lebih tuh sekitar 4 hari ngisi saldo 50.000. Itu aja tuh masih ada kembaliannya, guys. Jadi bener-bener aku ngerasa kayak, wah happy banget ya naik kereta udah, apa namanya, enak, maksudnya kita harganya murah, tapi emang effort-nya sih, kita harus jalan lah, angkat-angkat barang dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan bakal jadi pengalaman yang berkesan dan yang tak terlupakanlah sampai dewasa nanti, gitu. Mungkin sharing-sharing tentang perjalanan aku, traveling aku sendiri, nyobain, transportasi umum sampai di sini dulu ya, guys. Next, aku bakal ceritain lagi pengalaman aku jalan-jalan di kota lain dengan tentunya naik kereta, kan. Jangan lupa ya, nanti kalian juga harus nonton kalau aku sharing-sharing lagi tentang perjalanan aku. Sebelum aku tutup, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah nonton video aku sebelumnya. Terima kasih ya, dengan kalian menonton video aku tuh udah ngebuat aku tuh semangat untuk take video terus setiap harinya. Nantikan video-video aku selanjutnya ya guys. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.